Chimi. I'm Aisyah. And you are listening to Hands and Minds. Woo! Welcome back. Welcome back guys. Jadi kita hari ini mau discuss something yang seru juga. Gak kalah seru dari episode sebelumnya. Of course. Tapi a little bit more like serious. Tapi gak serious banget. Ya. Tapi lebih, based on factuals Betul. and data Betul. aja gitu. Kita kan Gen Z ya, kita berdua. Kita 2000 born and baby. raised 2000 babies. Ya, kita lahir di era tempat main ya kayak karambol zaman kecil, main-mainan Lampu lampu bulan. bulan. Tapi Tapi kita juga rasakan digital era. betul. Perubahan dari komputer gede ke komputer Kecil. Perubahan dari yang kayak main game di laptop gede, tiba-tiba ada Instagram, ada Facebook, ada social media. Itu kita merasakan pas kita SMP ya. Dari nonton TV kabel, antena jadi cable TV, Cable TV. jadi Vision, Tuh. home, gitu. Kita merasakan era-era yang dari Perubahan dulu lah. sampai sekarang udah terlalu cepet banget, maju banget gitu. Kita Jadi- merasakan dua sisi sebenarnya. Iya, sebenarnya kita lucky to have experienced it all. Kita Betul. tahu CD itu apa, kita listen to CDs, MP3 players, Di Istara. kaset. Istara. Udah nggak ada. Dulu Iya. dengerin lagu-lagu di Istara itu tuh. Sekarang sih udah Pakai nggak ada. Spotify, udah Tapi- digital. Betul, tapi vinyl back lagi Iya, ya. betul-betul. Final dan case tape juga masih ada untuk Betul. kayak terus ada gitu lah. Kita harus tetap membudayakan physical music juga. Physical music. Physical things lah basically ya. Iya, kita merasakan dua era itu sih sebenarnya. Betul. That's why Gen Z itu quite special karena kita merasakan dua itu Dua-duanya. sebenarnya. Tapi juga Gen Z-nya, kan Gen Z itu some people say from 1990 to 2010 atau 1997 to 2010 ada perbedaan sih mulanya di mana. Cuman ada basically older Gen Z and like newer Gen Z. I think like in the middle. Kan kita 2000 bener-bener perubahan era dari 1990-an ke 2000. Betul. So we're literally in between. In between banget. Aha. Itu Jadi- sebenarnya ada enaknya, ada nggak enaknya juga ya. Kayak enaknya kita jadi apa ya? Jadi cepat adaptasi, kita ngerasain COVID juga, rasain banyak hal deh yang mungkin bagi generasi yang baru ya, mungkin Gen X ya, dan kayak Gen Alpha. Gen Alpha, Sorry, Gen Alpha. Gen X lebih tua. Iya betul, Gen Alpha kan dia kayak COVID-nya lumayan pas lagi masa remaja banget. Jadi mungkin beda ya sama kita yang pas sudah kuliah baru COVID gitu. Ada privilege Masih SD juga ada bahkan kurang kayaknya deh nice-nya. itu mereka. Iya. Jadi di sini kita mau selain di dunia, maksudnya in real life ada perbedaan dari antara Gen Z pemikirannya sama milenial, tapi juga memang ada perbedaan di dunia kedokteran. Betul. Jadi kita mau bahas apakah ada perbedaan nih Gen Z doctors dan non Gen Z doctors dan why Gen Z doctors are different dan apa bedanya? Why are they like this? Iya, kayak Why? Kalau orang-orang dokter tua mungkin kita kayak aduh, Bocah. Gen Z, Kamu Gen Z. nggak tahu apa-apa. Betul, tapi kita mau coba bedah satu paper untuk kayak find out kenapa sih Gen Z itu kayak gini gitu. Kenapa Gen Z doctors tuh different gitu. Dan what makes us different? Apa Iya. sih perbedaannya Betul. sebenarnya? Padahal kita sih kalau ngerasa kita ya we are just being who we are gitu. Iya. Nggak ada kayak beda gitu. Mungkin ada beda prinsip, ada beda visi misi sama mungkin dokter-dokter yang sudah lebih seniors gitu. True. Kita nggak bilang kita special of Nggak. course, tapi kita bilang ada slightly different gitu dibandingkan Iya. dokter-dokter yang lebih tua. Betul. Yep. Jadi kita mau bahas a study. This is a cross-sectional survey on Generation Z physician. Right. Jadi apa aja value-nya Gen Z, terus educational expectation-nya sama work environment preferences-nya. Karena kalau orang-orang tahu ya, misalnya di korporat pun ya, kalau aku Iya, lihat iya, iya. di TikTok orang atau apa kayak employee Gen Z tuh maunya yang work-life balance banget, Iya, nggak mau iya, iya. lembur, terus kayak nggak mau overtime, pokoknya jam 5 tank tuh Tenggo pulang. itu Sebenarnya kita tenggo. juga di dunia kedokteran pun sama sebenarnya ya, Betul. tapi it's a little bit harder karena kita actually ngomong sama orang, Iya, bertanggung jawab sama suatu orang Iya. dari suatu penyakit gitu kan. Cuman basically we have the same mindset. Nah, Iya. terus kenapa sih kita kayak gitu? Gitu. Betul, kita mau bahas study kenapa gitu ya. Mhm. Jadi kita lagi-lagi bahas jurnal ya. Kita ada satu jurnal menarik, dia memang cross-sectional study ya. Walaupun memang secara hierarki penelitian cross-sectional itu belum Nah, di begitu atas. tinggi ya. Tapi nggak apa-apa, kita value jurnal itu sudah dibuat. Kita mau
lihat dan kayak apa sih hasil riset yang sudah dibuat dan ini di Jepang. Jadi masih Oke. Asia. Masih Asia dan di sini kayak ada dia riset di mahasiswa kedokteran tingkat 1 sampai tingkat 3 dan mereka melihat nih Gen Z di pekerjaan tuh seperti apa, mereka tuh Ekspektasinya maunya apa, ekspektasinya seperti gimana. apa gitu. Karena mereka belum masuk ke dunia Dunia. pekerjaan. Kayak Iya. kita juga masih transisional. Iya, betul. Transisional, maaf. Tradisional. Transisional. Gajian. Enggak dong. Iya, masa kita masih transisi juga ya. Iya. Kita kan dari tadinya kita tuh we have dreams kayak oh dokter tuh maunya appreciated. Terus dokter tuh adalah pekerjaan yang masa heroic lah gitu ya. Tapi gimana in real life-nya dan gimana pas kita udah belajar gitu. Iya. Kayak kita udah capek di medical school, pasti ekspektasi kita Beda tinggi juga. gitu kan. Cuman when we're going to e-ship gitu, oh ternyata Realitanya seperti ini. agak sedih dikit ya. Iya. Gitu. Jadi mungkin apa yang kita ekspektasikan sama kayak apa yang terjadi di realita ada perbedaan, ada perbedaan. Oke, nah jadi di sini itu penelitiannya ada Gen Z-nya itu pokoknya dari sampai usia 29 tahun, kalau non Gen Z-nya di atas 30 tahun. Oke. Nah di sini dibagiin kuesioner yang isinya ada 4 main domain, yaitu yang pertama ditanya tentang professional value, emphasis-nya apa sih value-nya Gen Z atau si Gen sebelumnya Gen X, Gen X Millennial and Gen X. Millennial, betul. Terus abis itu apa anticipated job related trainingnya, kayak what mereka maunya jobnya tuh gimana, Mau belajar kayak gimana ya. Terus supervisor expectation, kayak apakah maunya orang yang biasanya belajar dengan orang yang super strict atau yang chill atau yang kayak gimana. Terus sama yang terakhir adalah preferred work environment, karena kan lagi-lagi di dunia kedokteran tuh sebenarnya luas banget, so many specialties, so many subspecialties. Jadi pasti setiap specialty atau subspecialty sebenarnya berbeda-beda cara komunikasinya, cara mereka bekerja di departemen itu beda-beda dan gimana sih Gen Z itu lebih suka berkomunikasi sama mereka seperti apa. Betul. Dan dari 4 main topik ini ternyata main poinnya aja ya, Gen Z ini dia melihat pekerjaan itu sebagai ada sumber 5 main ini ya, 5 main prominent result gitu. Yang pertama, Gen Z itu melihat emang dia mengedepankan motivasi intrinsik, kayak gue mau ngelakuin ini karena gue mau aja gitu, gue pengen, ini motivasi diri gue. Dia malah berbeda sama generasi sebelumnya. Mungkin kalau generasi sebelumnya dia kayak mau corporate leader, dia mau lebih baik daripada teman-temannya dan segala macam. Tapi Gen Z ini hanya peduli maunya dia tuh apa gitu loh. Dia mau melakukan ini. Kayak saya mau. I actually chose this path, so I'm doing it. Betul, kayak intrinsiknya tuh kuat. Nah, kedua, dia mau collaboration. Dia dibandingkan kayak individualistic. Iya, ternyata jadi lebih suka collab sebenarnya. Dia lebih suka bersama-sama dibandingkan dia harus mikir sendiri, dia harus kerja sendiri. Dia lebih suka bersama-sama, bareng-bareng nggak sih? I feel that. Yes, yang ketiga, Gen Z ini lebih suka feedback langsung. Jadi ada beberapa mungkin supervisor yang mungkin harus kita tanya dulu, kita approach dulu. Jadi lebih suka yang kayak lebih straightforward, lebih forward dan juga kayak langsung feedback situ. Gue salahnya apa, gue bisa improve tuh gimana. Jadi dia mau real solution dan juga real problem yang dia bisa real time juga. Jadi dia mau langsung real. Gitu. Nggak kayak harus nunggu. Kadang kan misalnya maybe kita isi questionnaire terus kayak nggak tahu kemana di jawaban-jawaban kita, terus kita sebenarnya nggak dapet feedback gitu. Lebih suka kayak misalnya kita diajarin, oh kita ada salah di ini atau kita kurang di ini. Makanya mungkin kita lebih suka classes yang kayak praktikal, seperti kayak KKD gitu kan, klasisnya langsung nih. Dan biasanya itu lebih working one on one dan kayak doing by working by doing, knowing, understanding by doing. Monkey see, monkey do. Oh betul, itu slogan kita. Monkey see, monkey do, betul. Dan terus abis itu selain itu ada juga kita digitalisasi, karena maksudnya in Koas Life aja sebenarnya kayak iPad sekarang, kayak sebenarnya pernah nggak sih kayak residen kayak kamu ngapain sih bawa iPad? Atau enggak berat banget sih, kenapa sih harus kayak gitu. Tapi in a way ya digitalisasi memang kita generasi yang udah melewati dua-duanya, kita lebih enjoy untuk pakai hal-hal yang lebih mempermudah dengan digitalisasi itu, guys. Kayak kita bukan, maksudnya bisa aja kan kamu bawa laptop kemana-mana, tapi laptop itu kayak you cannot write. Jadi sebenarnya mau nulis ya kan, tapi nggak ingat. Jadi pasti terusnya di iPad supaya bisa dipakai catatannya
terus-menerus Iya. kayak gitu. Terus lastly ada importance-nya itu adalah di communication. Jadi emang kita suka ngomong aja. Kita value communication yang real Baik, juga. nggak fake, bener Iya. sih. Kayak emang kalau salah, benar. Dan kayak Nyambung straightforward semua dan lah ya. forward, betul. Dan juga kita riset ini juga ada Beberapa beberapa item. items yang significantly lebih tinggi di Gen Z di survei ini ya, gitu. Dibanding non-Gen Z. Betul. Pertama, work is a means to earn money for my personal life. Jadi kayak Gen Z itu merasa bekerja itu untuk memperkaya diri sendiri secara finansial gitu. Mereka juga kayak mementingkan of course kestabilan ekonomi karena mereka merasa work life balance itu penting banget. Jadi oke, gue cari kerja supaya gue dapat uang supaya personal life gue juga ke balance gitu loh. Mereka kayak bekerja tuh supaya personal life gue, apa yang gue suka di luar pekerjaan gue itu terpenuhi. Iya. Jadi memang motonya tuh we work to live, Betul. bukan we live to work. Betul. Gitu. Makanya mungkin some generations kayak other generations yang older than us tuh kayak ya kita kan kerja susah-susah dahulu bersenang-senang kemudian, itu benar. Iya. Kita tidak menyalahkan, Iya. tapi jangan susah-susah banget. Kayak tolonglah, we are also human, kita Iya. juga harus enjoy life. Kan kita Betul. nggak tahu usia kita sampai berapa. Iya. Jadi Kita pengen pulang, istirahat, ya udah bekerja sampai jam 5. to 5 shut off our brain. stop. Waktu kita pulang nonton YouTube atau apa dan enjoy hidup. Betul, in exception yang maksudnya ya bukan berarti kita itu gaji buta gitu. Iya. Tapi kita kerja sesuai dengan perjanjian kita. Oh, kerjanya kamu harus kayak gini. We handle it all. Iya. Nggak ada ngutang-ngutang pekerjaan. Iya. As long as kamu kayak gitu ya kamu pulang jam 5 itu Iya. kan sesuai dengan kamu dibayar segitu. Yep. Lama ya kamu selesai kerjaan, what's wrong with Iya. that, you know? Jadi ya udah kita menyelesaikan pekerjaan kita yang penting sudah Iya. Terus besok hari lain bisa bekerja lagi. bekerja lagi gitu. Iya. Jadi kamu kan kalau in a happy, fresh environment, mindsetnya jadi kayak enak gitu loh. Kerja tuh bukan sesuatu beban. Iya. Itu menjadi suatu yang exciting. Iya. Karena kalau misalnya enggak, lama-lama kamu pasti burn out. Betul. Gitu. Udah kayak itu difference-nya kali ya orang mungkin orang-orang yang lebih senior melihat kita kayak Kurang- tenggo banget nih. Kok nggak ada etos bekerja? Iya. Aku bekerja. Kok nggak basa-basi dulu? Kayak I'm sorry we have no time to basa-basi. Iya. If you want to basa-basi then let's go to a cafe together, you know, like let's cafe hopping. Ya nggak sih? Betul. Gitu. Perbedaan signifikan di situ. Terus yang kedua statementnya adalah I prefer to work as a team rather than individually. Betul. Kayak tadi ya, Iya. it's true. I mean kalau kita bekerja sama, achievement kita juga lebih besar Iya. gitu. Lebih happy. Nggak ada kayak saingan-saingan gitu loh. Iya, Kita kayak benar-benar. oh kamu mau bagian itu, aku bagian ini ya. Yang penting Silakan. selesai gitu. Nggak Nggak ada kayak pokoknya mau- aku harus lebih bagus gitu. aku harus bisa lebih jago namanya daripada dia. Kita I feel like Gen Z itu nggak ada yang kompetitif Iya. sama temennya gitu loh. Ya nggak sih? Mungkin masih ada, cuman I feel like mostly chill. You do you. Ya udah. I do me. Iya. As long as kita baik sesama Betul. dan menguntungkan, Iya. No problem. no problem. Mau pakai cara lo, gue pakai cara gue, it's fine. Tapi yang penting kerjaan lo selesai dan kayak ya udah kita nggak usah compete. Nggak with each menyusahkan other, satu sama nggak lain menyusahkan juga sama lah yang lain. penting. Betul. Terus Udah, buat Gen Z. selanjutnya I would like immediate feedback. Iya. True, tadi udah kita bahas. Terus I want the supervisor doctors to be proactive in Ya, communication. itu benar juga sih. Kita tuh sebenarnya friendly sama senior-senior kita dan kadang kayak kita mengajak mereka ke Gen-Z-an kayak bergaul dok, Iya, kita bikin konten TikTok dok, iya gitu. gitu supaya kita lebih fun aja. Kita nggak mau terlalu Ada strict gap. sama supervisor betul. Mm-mm. Kita nggak mau terlalu Kayak kita menghargai. Kita sangat-sangat menghargai. respect, tapi kita juga kayak Ayo chill have aja, fun dok. have fun aja dok. Biar nggak stres. Betul. Dan kadang juga kita ngerasa banyak banget juga dokter-dokter senior yang bikin TikTok juga, yang mengedukasi juga, Seru kadang main banget. juga. Jadi kayak ya udah kita menjanjikan mereka aja gitu loh. Iya, dan they're having a lot of fun too. Iya. Bahkan kayak masa seru banget kalau kita kenal, having Real relationship, conversation. real conversation. Nggak cuman, maksudnya kita bahas medicine, tapi in a fun way juga. Jadi kita value real relationship, kayak true conversation yang benar-benar honest conversation dan kayak tapi kita tetap juga still respect sama mereka. Dan kalau kita dekat, kita mau nanya, kan maksudnya kita tuh sebagai dokter konsul. mau konsul misalnya. Dan kalau kita udah kenal in that level, kayak oh aku bisa banget, kita kan tujuannya mau bantu orang, jadi kayak oh kita work together to help this person, misalnya kita nggak tahu nih kenapa ya, Iya. jadi kita konsulnya enak Iya, gitu. nggak ada yang
gitu. Lovely gitu. Betul. Kebanyakan sekarang sih udah lumayan, udah oke banget ya, Iya. udah baik-baik banget. We're speaking from our experiences, kayak Mm. a lot of doctors udah kayak Chill. chill gitu, which we love. Yay. Thank you doctors, you know who you are. Jadi item selanjutnya itu I prefer to communicate via chat rather than email for work-related contacts. Ini sebenarnya kita lakukan Itu sih udah kita sebenarnya. lakukan ya, karena di Indonesia kita nggak pakai email. Iya betul. Lebih Pakai kayak WA. WA. terus. Walaupun sebenarnya nggak enak karena ngegabungin WA personal sama WA sama kerja dokter kan gitu basically, loh. iya. Kalau bisa WA dipisahkan bisa nggak sih Ada dua work WA, sama personal WA gitu. iya. Cuma kita kan nggak mungkin pakai punya dua HP, udah kayak orang penting banget kita. Betul. Cuman kayak pengen aja gitu ya bisa ngebisahin work sama life balance balance-nya. kita. Through chats-nya itu. Untungnya sih emang kita di Indonesia seringnya pakai chat ya buat sama dokter. Tapi kita yang lucu di saat ini juga bilang kalau Zenzi juga suka pakai emoticon kalau kirim ke dokter kayak smile untuk lebih mencairkan suasananya aja gitu untuk chill. Jadi yang defaultnya itu kan mohon Izin. advice-nya izin dokter, terima kasih. Iya. Gimana? Gini, Emojinya ini. emoji tangan dikempet ini. Itu wajib ada karena Iya. kalau enggak ntar disangka sombong. Iya, betul. Takutnya. Tapi Padahal kita baik banget loh. iya, dan kita pengennya santai aja sama dokternya. Tapi pasti ada emojinya atau enggak, iya dok, kapnya 2. Ya dok, Aku gitu sih. terima kasih dok, smile. Terima kasih dok. Kalau digabung terima kasih dok, smile. Iya, itulah kita. Kombinasi Gen Z. Betul. Terus abis itu kalau Gen Z itu juga soalnya kenapa nggak suka yang kayak sebenarnya nggak suka basa-basi panjang karena Kita mah to the point aja apa gitu. karena attention span kita Betul. kalau menurut riset memang cuma 6 menit guys. Kalau jadi satu sudah banyak sekali kita bisa lihat di berbagai jurnal Gen Z attention span-nya tuh kacau. Emang kita mengakui juga sih. Karena kayak pertama TikTok ya. TikTok itu Nggak apa-apa, sebut lumayan Iya. mindlessly scrolling. Udah gitu siapa yang sepencet sebelah kanan 2 times speed? Aku. Iya, jadi mungkin kalian nonton video ini bukan di YouTube, mungkin kalian nonton di TikTok. Nah, itu udah menunjukkan bahwa emang Gen Z attention span-nya kacau. Sangat kecil. Bahkan zat ini juga bilang attention span Gen Z itu bahkan cuma 5 sampai 6 detik. Bayangin nggak orang kalau misalnya yang ngomong cuma kayak itu cepet banget. Menit nggak sih? Tuh, 6 menit. 5 sampai 6 menit. Tapi kayak sekarang udah lebih kecil lagi. Iya, ibaratnya kalau kita lecture ya kita harus duduk dengerin dokter atau 2 dosen jam. ngomong 2 jam. Kita tuh cuma 6 menit. Lah. Tapi 6 menit lagi kita juga lah. salahin COVID sih. Benar. Itu kan kita kayak sambil ngapain itu ya. Sambil kayak ngimbangin sama life balance-nya. Cuman jadi kayak ya itu attention span kita kacau banget 6 menit doang. Harus easily. Kita harus entertain. Iya, makanya kita lebih suka to the point. Langsung, oh ini intinya. Kita lebih cepat masuk, lebih cepat tangkap dan kayak gak lama-lama lagi mikirnya. Betul. Terus selanjutnya pernyataannya itu with physicians my age, I value cooperation over growth through competition. Setuju, itu udah bahas ya. Sama sih sama yang tadi ya. Iya. Apalagi yang kayak konsulennya itu baru mau subspecialist, mau apa, pasti kan umurnya masa jauh tapi not that far. Iya. Dan itu kebanyakan sih udah mingling ya. Iya, betul. Kayak lebih friendly. Itu juga lebih happy juga karena kita tidak merasa orang lain tuh kompetisi kita. Bahkan misalnya kita mau masuk apa yang sama, kita kadang nggak merasa kayak kompetisi gue. Tapi kita malah kayak kita bekerja sama supaya kita bisa achieve bareng-bareng. Itu mungkin kayak Gen Z satu yang kayak we love. Iya, betul. One of our qualities ya. Qualities yang bagus. Oke, terus yang terakhir, I enjoy socializing with colleagues and people my age. Betul. Benar, we're just like social beings. Iya, kita suka banget untuk ngobrol dan have real conversation sama orang and honest conversation. Jadi kayak supaya lebih valuable lagi hidupnya, lebih kayak oh I truly understand you gitu dan real feelings gitu. Itu juga menurut aku membantu altruism kita ke pasien gitu. Bener-bener. Dengan kita punya this skill, I don't know, this urge to like socialize, kita ke pasien juga, kita bisa menyamakan, bisa memasukkan diri kita di sepatu pasien gitu. Empatinya juga emang karena skillnya emang ada karena kita juga in real life ya seperti itu, kita sama orang gitu. We are who we are. Betul. Kita nggak ada kayak, kita tuh dokter kita lebih tinggi gitu, nggak kayak gitu sih. Betul. Di kita sekarang. Kita nggak ngerasa spesial, kita nggak ngerasa orang kompetisi, kita bener-bener enjoy diri kita masing-masing dan kayak beneran apa ya, kita melihat mungkin generasi tua tuh mungkin kerja sampai
lama di kantor, pulang udah capek, kita tuh mungkin pengen merasakan enjoy life juga gitu. Jadi makanya kita seperti itu. Makanya ada perbedaan-perbedaan value, perbedaan prinsip, dan juga kayak kita ekspektasi ke dokter lebih tua seperti apa, kita ekspektasi ke diri kita juga seperti apa, itu berbeda dengan mungkin lebih seniors. Jadi mungkin itu yang kita bisa tambahkan. Tapi walaupun kita risetnya ada beberapa hal penting, tapi juga ada kekurangannya ya. Pertama, it's a cross-sectional survey study. Jadi mungkin ya masih belum bisa Below lah nge-cover ya. lah, belum bisa nge-cover banyak populasi. Dan ini Betul. cuma ada di Jepang, dan memang jumlah di jurnal ini khususnya jumlah Gen Z, Partisipannya ya. partisipan Gen Z dan non Gen Z-nya sangat ketimpang Nggak banyakkan imbang. Gen Z-nya. That's why mungkin tiap riset Jadinya pasti ada kekurangan. Mungkin agak Gen Z banget gitu, gitu. subjektif ke Gen Z itu ya. Tapi ya tetap aja kita value riset ini, dan kita pengen riset ini bisa berkembang ke depannya untuk tahu emang ada perbedaan di value Gen Z sama non Gen Z. Betul. Supaya bisa collaboration terus di rumah sakit, supaya lebih bantu pasien lebih enak, dan kayak ya udah, itu kan tempat kerja kita ya, kita maunya lebih nyaman aja gitu sebenarnya. Tapi selain itu juga, selain bukan cuma ngomongin tahun lahir ya, tapi ya Jepang, ini kan di Jepang ya, sama Indonesia mungkin kita beda culture, ya bisa aja yang kemauan kita dengan mereka beda, apalagi nanti sama yang di Western countries, kita punya perbedaan value dan ethnicity dan sosioekonomi, ya mungkin akan membuat pandangan kita juga berbeda. Siapa tahu Gen Z Asian sama Gen Z Western juga beda jauh gitu. Beda value-nya juga gitu ya. It's interesting sih. Mungkin kedepannya kita bisa bahas lagi tentang ini. Betul, it's an interesting topic. We're open to a conversation like this. Super seru sih, kayak ada buktinya gitu loh kalau kita tuh mulai berbeda. Iya, ada alasannya juga kenapa kita berbeda ya. Wow. Jadi that's it for today's episode. Semoga kalian dapat insight baru dan kayak jadi lebih sadar, oh kita memang berbeda, tapi it's fine, kita embrace those differences, karena memang ya kita sudah lahir di beberapa generasi beda, kita era digitalisasi, era kita masih main karambol, masih jadi anak-anak main di jalanan, sekarang udah jarang banget lihat anak-anak kayak gitu ya, tapi nggak apa-apa, yang penting kita iPad Kids sekarang, kita embrace ourselves. Betul, jadi maksudnya kita sebagai Gen Z juga jangan malu-maluin ya. Harus kerja yang benar, walaupun kita juga menjunjung tinggi work-life balance. Betul, work-life balance is the key. Betul. So that's it from our episode, Why Gen Z Doctors Are Different. Thank you so much for listening. We'll see you in the next episode. Bye, I'm Chimi. I'm Aisha. And you are listening to Handsome Minds.